Shalom, Shalom Elohim, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, dan Shalom Elohim. Salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Roh Bapa Surgawi dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran dalam mempelai ilahi yang terpilih dari selain hatinya, Ibu P. Hamdani, Sang Ratu Adil, Malaikat Mary, dan Shalom Elohim juga untuk semua para malaikat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, para saksi syurgawi yang giat bersaksi bagi hormat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Salam kasih dan salam perjuangan ke semuanya. Amin. Saudara, pada kali ini saya mau bersaksi tentang satu kesaksian pribadi saya, bagaimana saya mengenal ketiga pribadi ilahi yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Roh Allah itu sendiri yang sudah ada bersama kita dalam dunia ini. Pada awalnya saya mengenal ketiga pribadi ilahi ini, saya memang susah untuk memahami karena saya ini juga manusia logika, manusia yang bodoh dan berdosa, tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan roh. Tetapi pada saat saya mulai membaca firman Tuhan dan merenung firman Tuhan, di sana saya melihat pada waktu dahulu ketika roh Tuhan itu berbicara dengan manusia, dia menggunakan para nabi, para orang-orang kudusnya, dan malaikat-malaikatnya yang menyamar menjadi manusia untuk berbicara dengan setiap manusia di bumi ini, dan juga melalui mimpi, penglihatan, atau pesan-pesan yang disampaikan melalui setiap orang yang diurapi Tuhan. Nah, ketika saya melihat hal itu dalam firman Tuhan, saya mulai mengerti bahwa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada dalam dunia ini, Roh Bapa Surgawi ada dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran dalam mempelai ilahi yang terpilih yang terselan hatinya. Demikianlah roh Tuhan itu bekerja di akhir zaman ini. Ia menggunakan ketiga pribadi ilahi ini untuk menjadi jubir ilahinya dari penyambung lidahnya untuk menyampaikan suaranya kepada umat manusia di dunia ini. Akan ia telah datang dengan penuh kemuliaannya, dengan para malaikatnya dalam bumi ini, menggunakan wadah-wadah manusia yang terpilih. Kita dapat melihat pada saat ini, terutama ketiga pribadi ilahi ini sangat bercahaya, karena cahaya kemuliaan Tuhan memenuhi tubuh mereka yang lahir daripada hati dan roh mereka yang begitu indah di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana secara pribadi mengenal ketiga pribadi ilahi ini? Ya, bukan begitu mudah dan bukan sekaligus, tetapi ada fasa-fasanya. Nah, pertama kali saya mengenal Roh Bapa Surgawi ialah ketika kami pertama kali chat. Saya bertanya dengan dia tentang mimpi saya dan dia memberi arti. Di saat dia memberi pengertian itu, di sana saya sangat terkejut karena apa yang disampaikan itu tidak mungkin diketahui oleh orang lain jika itu bukan dari Tuhan. Karena dia memberi arti seperti dia maha mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan saya, apa yang terjadi dalam hubungan saya suami istri ataupun hubungan keluarga seperti itu. Saya tahu saya tidak pernah curhat atau chat kepada siapa-siapa pun tentang hal itu, tapi ia mengetahuinya. Di sana hati saya berkata, ini adalah Bapa. Ini adalah Bapa Surgawi yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan bagaimana saya mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Aditya Nugrahanto ialah pertama melalui pandangan matanya yang penuh kasih, dari suaranya yang begitu lembut dan sangat mengasihi kita. Masa yang sama ada ketegasan, kewibawaannya. Itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan karena saya ini pada dahulunya sangat bebal, sangat bodoh, Tuhan berbelas kasih membuka mata roh saya melihat siapa roh yang ada dalam dirinya itu. Saya diberi penglihatan pada beberapa tahun yang lalu. Ada satu sosok tubuh roh yang sangat bercahaya, berkilauan, mengeluarkan cahaya kilauan emas. Wajahnya tidak kelihatan dan matanya sangat penuh dengan kasih, memancarkan kasih. Dan ketika saya melihat penglihatan itu, hati saya mengatakan, itu adalah roh Tuhan Yesus. Di sana saya tidak lagi menyangkal, saya tidak lagi ragu, dan saya percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Dan hari demi hari, peneguhan demi peneguhan terjadi ketika saya memilih untuk percaya dan mengikuti ketiga pribadi ilahi ini. Dan pribadi Roh Kudus yang ada dalam mempelai ilahi Ibu V. Hamdani. Bagaimana saya mengenal itu adalah benar-benar Roh Kudus, juga melalui hati.
Dan saya diteguhkan hari demi hari melalui apa yang dia sampaikan. Saya melihat apa yang mereka sampaikan, apa yang Roh Kudus sampaikan dalam mempelai ilahi, itu tidak ada yang salah. Ia menyampaikan kebenaran. Seperti mana tugas Roh Kudus itu hanya menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran melalui proses hidup yang dia alami sendiri. Dan apa yang disampaikan itu ada dalam firman Tuhan tentang pengajarannya, bagaimana kita ini diseru menjadi pelaku firman, berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Ketika saya mengalami titik terendah, pribadi Roh Kudus ini digerakkan dalam hati saya untuk melihat ulang kembali life-nya yang saya tidak terlihat pada saat kejatuhan atau detik terendah saya. Di sana saya diberi kekuatan, penghiburan melalui kesaksian kehidupan beliau. Di sanalah hati saya berkata, inilah Roh Kudus sebenarnya, karena dia memberi penghiburan, memberi nasihat dan kekuatan bagi saya secara pribadi. Nah, untuk menerima semua ini saudara, bukan begitu sekejap, tetapi memang mengambil masa. Tetapi saat kita merendahkan hati, kita memilih untuk mencari kebenaran, menggali kebenaran itu, kita akan menemukannya. Tetapi apabila kita tidak mau merendahkan hati dan hanya mau menjadi pembenaran diri, menyatakan kita lebih benar daripada mereka, kita tidak akan menemui kebenaran itu sampai bila-bila. Untuk memahami pekerjaan Roh Allah di akhir zaman ini, Rohnya yang sudah bersama-sama kita dalam dunia ini, kita haruslah memiliki iman dan menggunakan hati untuk memahami yang disampaikan oleh ketiga pribadi ilahi. Jika kita mengandalkan logika, pemikiran manusiawi kita yang tertuju kepada hal-hal yang perlu pembenaran yang di batas logika kita tidak akan menemukan jawaban itu. Kita harus menggunakan iman, yaitu percaya meskipun belum melihat, dengan bertanya terus kepada Tuhan, merendahkan hati, berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan. Melalui hal-hal seperti itulah kita akan dapat menemukan jawaban yang kita cari. Jadi sekali lagi saya saksikan, saya membawa kita semua, anak-anak Tuhan yang di luar sana yang belum mengenal ketiga pribadi ilahi, mari kita kenalilah mereka selagi masih ada mereka dalam dunia ini. Karena akan sampai waktunya ketiga pribadi ilahi ini akan menghilang dari dunia ini bila masanya sudah finish dalam dunia ini. Dan terutama sekali bagi semua anak-anak Tuhan di luar sana, tidak kira apapun agamamu, bangsamu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Panggillah nama Tuhan Yesus Kristus dalam doamu. Mintalah pengampunan, belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan menyetrulkan kembali darah kita, dan memang ada harga yang harus dibayar untuk semuanya itu. Tapi jangan takut, andalkanlah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memberi kita perlindungan dan kekuatan untuk siap bayar harga. Tidak kira itu mati-matir, pikul salib, atau hidup menderita dalam dunia ini. Mari kita terus cari hadirat Tuhan di akhir zaman ini, karena dunia sudah tidak baik-baik saja. Dunia semakin menuju kebinasaan. Karena Tuhan akan menyiapkan dunia ini menuju ke dunia baru, langit yang baru. Jadi segala yang lama itu akan hancur, akan dibersihkan dari segala kefasikan, sehinggalah kerajaan 1000 tahun damai yang akan diperintah langsung oleh ketiga pribadi ilahi, Roh Bapa Syurgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu, yang akan memerintah bersama orang-orang kudusnya, para malaikatnya yang terpilih di akhir zaman ini, yang sudah terseleksi melalui dunia ini, melalui alam semesta ini. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah setiap hati yang masih rindu mencari hadirat Tuhan. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia semakin dikenal, ditinggikan, saya semakin rendah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Praise the Lord.